Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aparazari, MPM 231010 189. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi. Asuransi merupakan salah satu lembaga hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadirannya memberikan perlindungan hukum dan ekonomi terhadap berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda, kesehatan, maupun jiwa seseorang. Dalam praktiknya, asuransi tidak dapat dilepaskan dari konsep risiko karena tujuan utama asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung melalui suatu perjanjian. Dalam hukum asuransi, terdapat unsur-unsur pokok yang menentukan sah dan berlakunya suatu perjanjian asuransi, yaitu ada para pihak penanggung dan tertanggung, premi, kepentingan yang diasuransikan, risiko, dan efemen di antara unsur-unsur tersebut. Efemen merupakan unsur yang sangat fundamental, karena tanpa adanya efemen, risiko tidak pernah terwujud dan kewajiban menanggung tidak pernah lahir. Pemahaman mengenai konsep efemen menjadi penting tidak hanya dari sisi teoritis, tapi juga dari sisi praktis. Karena seringkali sengketa asuransi muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai efemen yang dijamin oleh polis atau tidak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efemen dalam hukum asuransi perlu dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Pengertian efemen dalam hukum asuransi. Secara etimologis, istilah efemen berasal dari bahasa Belanda yang berarti peristiwa. Dalam hukum asuransi, efemen merujuk pada peristiwa yang belum pasti terjadi dan berada di luar kehendak para pihak, yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian atau kewajiban pembayaran manfaat oleh penanggung kepada tertanggung. Pengertian ini dapat ditemukan secara implisit dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian atas kerugian kerusakan atau kehilangan untungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak tentu. Rasa peristiwa yang tidak tentu dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum asuransi hanya mengakui peristiwa-peristiwa yang bersifat tidak pasti sebagai dasar pertanggungan. Peristiwa inilah yang dalam doktrin hukum asuransi dikenal sebagai efemen. Dengan demikian, efemen merupakan sumber risiko yang dipertanggungkan sekaligus pemicu lahirnya kewajiban penanggung. Kedudukan efemen dalam perjanjian asuransi. Efemen memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam perjanjian asuransi. Hal ini disebabkan karena perjanjian asuransi pada hakikatnya merupakan perjanjian untung-untungan, yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tergantung pada terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Kedudukan efemen dalam perjanjian asuransi dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, sebagai dasar adanya risiko. Risiko dalam asuransi tidak lain adalah kemungkinan terjadinya efemen. Tanpa efemen, tidak ada risiko yang dapat dialihkan. Yang kedua, sebagai syarat lahirnya kewajiban penanggung. Penanggung baru berkewajiban membayar ganti rugi atau manfaat asuransi apabila efemen benar-benar terjadi dan memenuhi ketentuan polis. Yang ketiga, sebagai alat ukur sah atau tidaknya klaim, setiap klaim asuransi selalu diuji berdasarkan pertanyaan, apakah peristiwa yang terjadi merupakan efemen yang dijamin atau termasuk dalam pengecualian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efemen merupakan jantung dari perjanjian asuransi, karena seluruh mekanisme perlindungan asuransi bergantung pada terjadinya peristiwa tersebut. Unsur-unsur efemen dalam hukum asuransi. Agar suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai efemen dalam hukum asuransi, peristiwa tersebut harus memenuhi beberapa unsur tertentu. Yang pertama, peristiwa yang tidak pasti. Unsur utama dari efemen adalah ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat menyangkut apakah peristiwa tersebut akan terjadi atau tidak, kapan peristiwa tersebut terjadi, seberapa besar kerugian yang menimbulkan.
Peristiwa yang sudah pasti terjadi tidak dapat dijadikan evenement karena tidak mengandung unsur risiko. Misalnya penuaan manusia, keausan melamar suatu mesin, atau penyusutan nilai barang bukanlah evenement. Yang kedua, terjadi di masa depan. Evenement harus merupakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Peristiwa yang telah terjadi sebelum perjanjian asuransi ditutup pada prinsipnya tidak dapat diasuransikan, kecuali apabila para pihak tidak mengetahui bahwa peristiwa tersebut telah terjadi. Yang ketiga, tidak disengaja oleh tertanggung. Evenement harus terjadi secara tidak disengaja. Apabila kerugian timbul akibat kesengajaan tertanggung, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai evenement. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan asuransi dan berkaitan erat dengan asas itikat baik yang sempurna. Yang keempat, menimbulkan kerugian atau kewajiban pembayaran manfaat. Evenement harus menimbulkan akibat hukum berupa kerugian atau kewajiban pembayaran manfaat. Dalam asuransi kerugian bersifat nyata dan dapat dihitung. Sedangkan dalam asuransi jiwa, kerugian nilai dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati. Yang kelima, termasuk risiko yang dijamin dalam polis. Tidak semua peristiwa yang memenuhi unsur-unsur di atas otomatis dijamin oleh asuransi. Evenement harus secara tegas termasuk dalam risiko yang dijamin oleh polis dan tidak termasuk dalam klausal yang pengecualian. Hubungan evenement dengan risiko. Evenement dan risiko merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum asuransi. Risiko dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, sedangkan evenement adalah realisasi dari risiko tersebut. Dengan kata lain, risiko bersifat potensial, evenement bersifat aktual. Perjanjian asuransi dibuat untuk mengalihkan risiko, tetapi kewajiban penanggung baru muncul ketika risiko tersebut berubah menjadi evenement. Oleh karena itu, tidak semua risiko berakhir dengan kewajiban pembayaran, melainkan hanya risiko yang benar-benar terwujud dalam bentuk evenement yang dijamin. Evenement dalam berbagai jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian. Dalam asuransi kerugian, evenement biasanya berupa peristiwa yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta benda seperti kebakaran, pencurian, kecelakaan, atau bencana alam. Yang kedua, asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, evenement utamanya adalah kematian tertanggung. Meskipun kematian merupakan peristiwa yang pasti terjadi, ketidakpastiannya terletak pada waktu terjadinya sehingga tetap memenuhi unsur evenement. Yang ketiga, asuransi kesehatan. Evenement dalam asuransi kesehatan berupa sakit, kecelakaan, atau kondisi medis tertentu yang memerlukan perawatan. Yang keempat, asuransi pengangkutan. Evenement dapat berupa rusaknya atau hilangnya barang selama proses pengangkutan melalui darat, laut, atau udara. Evenement yang tidak dapat diasuransikan. Beberapa peristiwa tidak dapat dijadikan evenement dalam hukum asuransi, antara lain yang pertama peristiwa yang sudah pasti terjadi, yang kedua kerugian akibat kesengajaan tertanggung, ketiga peristiwa yang bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum, yang keempat risiko yang secara tegas dikecualikan dalam polis. Akibat hukum terjadinya evenement. Apabila evenement terjadi dan memenuhi seluruh syarat polis, maka timbul akibat hukum berupa hak tertanggung untuk mengajukan klaim, kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi atau manfaat asuransi, berakhirnya pertanggungan untuk objek yang telah mengalami kerugian total. Berdasarkan penjelasan saya, disimpulkan bahwa evenement merupakan unsur esensial dalam hukum asuransi yang menentukan keberadaan risiko, lahirnya kewajiban penanggung, dan sah atau tidaknya klaim asuransi. Evenement harus bersifat tidak pasti, terjadi di masa depan, tidak disengaja, menimbulkan kerugian, dan termasuk dalam risiko yang dijamin oleh polis. Tanpa adanya evenement, perjanjian asuransi tidak memiliki fungsi perlindungan risiko dan kehilangan dasar hukumnya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep evenement sebagai sangat penting bagi pengembangan hukum asuransi dan penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.